beliau itu ada keinginan untuk nikah gitu, tapi memiliki hutang saat mana nih yang lebih diutamakan sebenarnya antara bayar hutang dengan nikah Atau gitu. menikah. Menikah. Tapi ada yayasan syariatnya boleh memukul istri. Boleh gitu ya. memukul, tapi itu Bismillah, Ahdaf Media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama kami Ahdaf Media. Hari ini kita masuk ke segmen tiba-tiba ngaji lagi ya. Dan di sini ada narasumber kita, Ustadz Syujan, Hafizullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Aji, seperti biasa sudah pada kenal mungkin teman-teman semua. Dan ditemani juga sama Kang Dani nih, Ustadz Abdul Rafa katanya. Nah, hari ini teman-teman semua kita akan membahas tentang tema keluarga. Jadi dengan Ustadz ini kita akan mengulik sambil mendapatkan pencerahan-pencerahan terkait kehidupan dalam berkeluarga. Gimana nih supaya bisa harmonis, sakinah, mawadah, warohmah gitu ya, mendapatkan keluarga gitu. Jadi mungkin untuk awal-awal ya Ustadz, mohon izin bertanya nih, langsung aja kita masuk ke ininya. Iya. Jadi kira-kira nih secara umum aja ya, gimana nih caranya kita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Ustadz? Karena belakangan ini ada drama yang cukup membuat keluarga-keluarga ini banyak masalah gitu. Jadi krisis kepercayaan. Jadi drama tentang perselingkuhan gitu, dan itu cukup viral dan cukup ramai gitu. Jadinya Terutama ibu-ibu ya. Iya, terutama ibu-ibu nih. Jadi wah, ibu-ibu bikin viral terus ya. makanya nih, aduh suami selingkuh nih, jangan-jangan suami saya selingkuh juga nih gitu kan. Kelihatannya ada mayem. Jadi kira-kira bagaimana itu Ustadz untuk menjaga keharmonisan itu? Tafadhol Ustadz. Jadi bismillah, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Tentunya yang bertanya ini pasti yang udah berumah tangga harusnya ya. Alhamdulillah satu. Nah, memang ya, Nabi SAW itu sudah ajarkan kepada kita garis-garis ya, setiap perkara dalam agama ini semua lininya sudah diajarkan di dalam Islam. Apalagi perkara besar masalah keluarga. Ya. Memang yang paling ya, mendominasi atau yang paling membuat ya, keluarga itu bisa jadi benar-benar harmonis jika di rumah tangga itu lebih mengedepankan agama. Jadi mereka jika memang benar-benar sadar agama, ya, belajar agama, ya, berupaya untuk ya, mengamalkan agama, insya Allah harmonis. Harus belajar ya Ustadz. Ya harus belajar. Makanya Nabi SAW ketika seorang lelaki ingin ya, menikah, ya, yang paling ya, Nabi SAW tekankan dia perhatikan masalah agamanya. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, tungkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. 4 hal. Ya, li jamaliha, karena kecantikannya. Iya, kan? satu kecantikannya. Ya, lima liha, karena hartanya. Karena hartanya. Liha sabiha, ya, karena martabatnya. Nasabnya. Bobot lah ya, bobot. Iya. Dan yang keempat itu lidinia, karena agamanya. Dan Nabi katakan apa? Fazfar bidatid din. Kalau kamu pengen beruntung, ambil dari sisi agamanya. Ya. Seorang wanita yang kita pilih itu ya dari sisi agamanya. Taribat yada. Kalau kamu tak ambil itu, kamu bakal menyesal. Iya, padahal zaman ini lebih cenderung kepada kecantikan ya, kebanyakan orang itu. Cantik atau harta. Hartanya itu. Karena fitnah syahwat itu tadi. Iya, kebanyakan kayak Fitnah gitu. harta. Memang zaman kita ya zaman fitnah dunia. Iya. Sehingga yang dilihat itu apa? Kecantikan, harta, bahkan jabatan, martabat. Wanita dari kalangan mana? Terpandang tidak? Atau orang tuanya kerjanya apa? Kan gitu. Dilihat di situ. Iya. Nah, setiap ya, suami atau istri jika mereka fokus atau perhatian sama agama, maka mereka akan perhatian terhadap hak dan kewajiban mereka. Oh gitu. Nah ini Iya pasti hak kewajibannya dia akan perhatikan. terkait dengan hak dan kewajiban seorang suami dan istri gitu Ustadz ya. Nah, Sebetulnya dalam Islam itu ada tuntunannya mungkin Ustadz ya terkait hak dan kewajiban itu. Seperti apa tuh Ustadz? ya itu makanya memang
dia mengarah ke sana. Seorang yang memang ingin rumah tangganya harmonis, saling percaya, ya, tahu hak dan kewajiban. Kalau sudah tahu hak dan kewajiban, insya Allah ya, tidak ada namanya itu istilahnya ya, kepercayaan ya, apa namanya krisis kepercayaan, tidak mungkin ada lagi. Nah, jadi seorang suami yang pertama kita katakan ya, apa sih kewajiban dia? Iya. Ya, karena memang lelaki itu Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan derajatnya dibandingkan wanita. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu ya, mereka yang mengayomi para wanita. Ya, mereka yang mengayomi para wanita, mereka yang harusnya menjaga para wanita. Sehingga kewajiban seorang suami kepada istrinya karena dia adalah yang mengayomi istri, ya, yang pertama dia harus memberikan nafkah. Nah, nafkah ini ya tentu dia nafkah batin, lahir dan batin. Ya kan? Yang secara zahir, ya, yang batin. Nah, nafkah batin ini jangan hanya dipikirkan masalah ranjang saja. Salah satunya itu. Itu salah satu aja. Ustaz. Salah satunya. Ya. Tapi yang paling utamanya adalah pendidikan. Suami itu punya kewajiban untuk mendidik istrinya. Ya, mendidik apa? Mendidik agama. Selama ini kita mendidik agama. Dia selamatkan ya ini kan istrinya agar bisa selamat dari api neraka. Dia didik. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian nafkah ya, lahir. Nah, itu diantaranya makan. Ya, makan intinya ya, di rumah tangga itu butuh ya seorang istri makannya dia, ya, kemudian pakaiannya dia, kemudian tempat tinggalnya dia. Ya, itu kewajiban suami yang nyediain. Tapi kewajiban dia tergantung kemampuan dia. ya. Makanya ya alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Yang lapang rezekinya sesuai kelapangannya. Jadi kalau Allah beri dia kelapangan rezeki, jangan bakhil. Nah, kalau Allah beri dia kesempitan, ya maka si istri yang harus bersabar. Jadi ya, dia berikan nafkahnya seperti itu. Nah, dan takarannya itu tadi, takarannya sesuai apa yang Allah berikan kepada si suami, sesuai kemampuan dia. Berarti nggak ada nominal tertentunya, Ustaz? Nggak ada nominal tertentu, gitu ya? kondisional. Jangan sampai bikin perjanjian sekian. Iya, gitu. Itu tentunya nominalnya kondisional. Nah, dan seorang istri itu ya dia harus taunya ya dia terima, dia tidak harus tahu berapa yang dihasilkan oleh suaminya dalam sehari, tidak harus tahu. Nah, itu juga tuh yang mungkin lagi rame sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang tuh ada yang ternyata seluruh penghasilan suami itu dipegang istri gitu, semuanya gitu, bahkan istri yang mengatur. Kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu gimana tuh, Ustaz? Asalnya tidak mengapa. Asalnya tidak mengapa kalau dia berikan ya istri yang mengelola semuanya. Tidak mengapa. Namun ya lebih baik, itu kan tadi asalnya. Asal hukumnya boleh nggak? Boleh. Tapi lebih baik lelaki yang mengelola. Karena lelaki itu lebih pinter dalam pengembangan harta. Oh gitu Ustaz ya? Nah, mengembangkan harta. Adapun perempuan pinter nyimpan. Ingat. Ya. Bedain, mereka pinter nyimpan, ngembangin takut. Kalau mau keluarin sini takut. Ya, mau usaha di sini takut, kekhawatirannya berlebihan. Adapun laki-laki dia memiliki keberanian yang tinggi untuk berusaha. Makanya kalau kita perhatikan, adakah orang-orang terkaya itu dari para wanita? Sedikit, kalaupun ada sedikit. Orang-orang kaya itu ya laki-laki. Karena mereka yang memiliki pandangan berburu yang sangat panjang. Makanya akalnya laki-laki itu kan akalnya panjang. Adapun perempuan akalnya pendek. Maknanya bagaimana? Akalnya laki-laki itu memang panjang untuk masa depan, untuk ke depan.
Jangka panjang yang dipikirkan. Iya. Bahasanya dia memang mereka itu penglihatan mata berburu. Iya. Nah, berbeda dengan para wanita. Iya. Nah, itu di antara kewajiban seorang suami. Ya. Ada lagi nggak kewajiban yang lain suami? Ada, mempergauli istrinya dengan baik. Mempergauli. Tadi kan masalah nafkah kan? Betul. Nah, sekarang mempergauli istrinya dengan baik. Nah ini mempergauli kan maknanya luas nih Ustaz ya. Luas, betul. Kadang-kadang ada yang digauli bahwasanya negatif. Nah ini yang dimaksud dengan mempergauli dengan baik itu yang gimana Ustaz? Iya, mengajak ya, bercengkrama, bersenda gurau. Nah, berarti- Intinya dia perlakukan istrinya dengan baik. Mempergauli istrinya dengan baik itu yaitu memperlakukan istrinya dengan baik. Karena Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah ya, istri-istri kalian itu dengan baik, ma'ruf. Ya, standarnya bagaimana? Ya, takarannya bagaimana? Ya, di masyarakat. Kita lihat masyarakat bagaimana masyarakat di sini pergaulinya seperti ini. Ya, masyarakat di sana berbeda lagi. Berbeda-beda, Ma'ruf, urfnya bagaimana? Umumannya Urfnya bagaimana? Tapi urf itu yang tidak menyalahi syariat. Wah, iya. Tidak menyalahi syariat. Kadang ada nanti urfnya wanita ya, disuruh ya, kerja banding tulang. Ini Nah, kan itu berarti kebalik menyalahi tuh. syariat. Iya betul nggak boleh. Atau urfnya wanita ya. Memberi mahar Ustaz juga Ustaz. Wanita memberi mahar kepada laki-laki itu. Nah, ini berarti kan berbeda. Beda lagi. Kebalik. Kebalik ya kayak gitu. Bukan perempuan yang memberi mahar, Iya. tapi harusnya Laki-laki. Laki-laki. Nah, itu memperboleh dengan baik. Ya. Jadi jangan sampai dia memukul wajah, nggak boleh. Memukul wajah nggak boleh. Kalaupun harus memukul, gitu ya. Iya. Maka Nabi sudah ya memberikan batasan, yaitu darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak mematahkan tulang. Ya. Tapi ada ya syariatnya boleh memukul istri. Boleh itu. memukul, tapi itu pukulan mendidik. Jangan pukulan dia mematahkan Emosi tulang, gitu pukulan ya. untuk menganiaya, menzolimi. Ntar ada mukul KDRT lagi gitu sekarang zaman ini gitu. Nah lagi ramai juga tuh. Rame juga kayak gitu lah. KDRT ini nih Nah, bahaya juga. memang ya itu dia, karena memang banyak sebahagian itu memang memukulnya menzolimi. Memukul wajah, itu udah KDRT. Memang benar dia KDRT. Tapi kalau memukul mendidik itu tidak KDRT. Betul. Memukul mendidik. Ya. Jadi kalau memang si istrinya ini membangkang, diarahkan untuk sholat tidak mau sholat, dinasehati lagi tidak mau, dihajar. Setelah itu dihajar, mungkin tidak tidur seranjang, atau tidak mengajak bicara, atau boleh juga ya, tidak datang ke rumah. Karena Nabi SAW juga pernah menghajar istrinya ya 1 bulan. Makna hajar di situ itu tidak mendatangi istrinya selama sebulan. Mengajarkan lah gitu ya. Iya. Memberi Nah, pendidikan dalam bahasa pelajaran. Arab itu disebut dengan hajrun. Nah, menghajar, bukan dihajar di gunung. Tangkapnya kirain dihajar gitu. Nah, arti dah hajar itu adalah dia tidak dia diamkan istrinya. Berarti nggak langsung mukul ya Ustaz ya? Oh, bukan Maksudnya dipukul. walaupun ada syariat mukul itu, Kalau seandainya sudah seperti itu tetap juga tidak taubat, tidak kembali kepada Allah, ya, maka baru boleh dipukul. Ya, boleh dipukul, tapi tadi Ada tahapan-tahapannya. mukulnya itu mukul untuk mendidik. Oh. Nah, karena si istri pun tahu sebenarnya suaminya itu sayang. Iya, Seperti kita mungkin pernah dipukul oleh orang tua. betul. Ya, pukulan orang tua tentunya untuk mendidik. Mendidik, Kita ya, tahu betul. mereka itu sayang sama kita sehingga memukul kita. Nah, walaupun saat kita dipukul itu kesel. Iya betul. Setelah berlalu beberapa saat baru kita sadar, wah, ini Ternyata pukulan. ini ya. Beda, akan terbedakan dengan pukulan menzolimi. Ya. Kalau pukulan yang memang dia itu untuk menzolimi, sampai kapanpun kita nggak terima pukulan itu. Karena Bedanya. kadang kita merasa selalu benar gitu karena Iya. setelah ini kita kan benar, kenapa tetap dipukul gitu kan kadang gitu ya. Itu kalau seperti itu jelas ya, kalau mungkin dia merasa benar dipukul. Nah, ini yang udah jelas-jelas bersalah. Itu yang berarti memang salah. Dipukul tapi orang yang benar dipukul. Itu kan salah berarti kan. Iya. Makanya kadang-kadang dengan adanya syariat bolehnya memukul ini kadang-kadang jadi pembenaran para laki-laki nih buat laki-laki, asal ya, betul. Nggak boleh sembarangan. Sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Betul ada syariatnya tapi ada Bahkan caranya. Nabi SAW tidak pernah memukul.
Tidak pernah. Tidak pernah memukul kecuali jihad fisabilillah. Disebutkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri-istrinya, bahkan budaknya pun tidak pernah dia pukul. Tangannya tidak pernah ia pukulkan kecuali hanya untuk jihad fisabilillah. Nah, itu tadi kewajiban seorang suami, ya kan? Selain dia memberi nafkah, ya, kemudian dia mempergauli dengan yang ma'ruf, ya. Ini secara umum. Nah, kemudian untuk kewajiban seorang istri tentunya memberikan ketenangan bagi suami. Memberikan ketenangan. Nah, memberikan ketenangan. Ya, memberikan ketenangan ini dengan taat, dengan melayani. Ya. Dia buat suaminya biar tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda ya kebesaran Allah, Allah ciptakan dari jenis kalian pasangan agar kalian tenang bersama mereka. Litaskunu ilaiha. Ya, agar kalian tenang ya bersama mereka, bersama si perempuan itu tadi. Jadi tugas wanita itu adalah memberikan ketenangan agar suaminya tenang. Nah, makanya seorang suami ketika dia ingin menggauli istrinya, suami kan jadi tenang. Ketika dia melihat istrinya taat, dia tenang. Tenang betul, Ustaz. Ketika dia melihat istrinya berdandan, indah dipandang, dia tenang. Betul. Ketika dia melihat istrinya kata-kata istrinya, dia dengar kata-kata yang lembut, ya, sopan, dia tenang. Semua itu adalah untuk ketenangan si suami. Jadi ketaatannya itu juga termasuk ya. Ketaatan ini kan termasuk kewajiban istri. Ya. Untuk apa tujuannya? Agar si suami tenang. Makanya Nabi SAW katakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika seorang wanita itu sholat 5 waktu. Ya, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Ya. Wa ata'at zaujaha, dan taat sama suaminya. Qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau surga, masuk surgalah engkau dari pintu mana pun engkau kehendaki. Pintu mana aja yang Simpel milih. banget sebenarnya. Iya, karena dia tadi jaga tadi apa? Hablum minallahnya. Salat khamsah, salat 5 waktu, dan puasa menjaga kemaluannya. Dan dia juga hablum minan nasnya yang terpenting ya, tali ataupun hubungan dengan manusianya yang paling penting adalah untuk dia perhatikan dengan suaminya. Maka langsung dia dapatkan predikat seperti itu. Ini kewajiban seorang istri. Ya. Makanya tadi dia taat dan berusaha melayani. Yang kedua-duanya ini adalah tujuannya untuk menenangkan suami. Tapi ingat, ketaatannya itu harus di bawah ketaatan kepada Allah. Tetap Pada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh taat kalau dalam bermaksiat. Nggak boleh taat sama suami. Kalau suami memerintahkan kemaksiatan, dia nggak boleh taat. Itu secara keseluruhan, secara detailnya banyak tentunya. Banyak tentunya. Namun secara keseluruhan, insya Allah kalau seorang suami dan istri ini melakukan hal-hal yang demikian, dia taat, kemudian juga dia menjaga aib suaminya, menjaga aib, percaya sama suaminya. Ini kan tadi krisis kepercayaan. Kalau dia tahu suaminya adalah suami yang saleh, dia tidak akan curiga. Iya, betul. Kalau seorang suami juga mencari istri yang soleh, dia tidak akan curiga. Walaupun dia tinggal beberapa hari, beberapa bulan, dia tidak akan curiga. Dia yakin istriku yang kutinggalkan itu adalah wanita yang saleh, yang menjaga kemaluannya. Iya, betul. Karena dia tadi makanya pilih dari sisi agama. Kalau pengen harmonis, pertahankan dari sisi agama. Tidak mungkin. Teman-teman dengerin sisi agama nanti. Kadang-kadang cantik aja. Kadang-kadang mungkin istri-istri ini pada takut kalau suaminya sangat soleh. Gitu. Kadang-kadang ada syariat yang kekeh dipegang suami itu dengan kesolehannya itu. Aku mampu, bukan cuma jaga kamu aja. Gitu. Wah, itu yang mungkin ditakuti juga mungkin para istri-istri Ustaz ya. Terus ini Set, apa nih terkait dengan, kan kita udah menjaga kewajiban kita suami istri Set. Tapi juga ada syariat di dalam Al-Quran kalau nggak salah,
kewajiban suami itu untuk menjaga keluarga dari siksa api neraka ya Ustaz ya. Nah, itu bagaimana sih Ustaz? Ada nggak sih caranya ya, gitu? baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi para ulama itu sebutkan ya, maksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka seperti perkataan dari Abdullah bin Abbas, ya, kemudian Al-Imam Mujahid, Al-Imam Qatadah, kemudian Imam Ibnu Jarir, ya, dan para ulama yang lain, Al-Imam Al-Alusi, ya, disebutkan bahwa mereka menyebutkan cara menjaga keluarga dari api neraka adalah ya, melarang mereka dari perbuatan maksiat. Kemudian memerintahkan mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini caranya seperti itu. Yang paling utama itu ya. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Jarir bahkan menyebutkan ajari keluargamu ya apa-apa saja bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan apa-apa saja yang merupakan kemaksiatan kepadanya. Agar dihindarkan, bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah agar dilaksanakan dan ketaatan agar dihindarkan, yang itu menjadi sebab mereka terjaga dari api neraka. Ya. Jadi bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Ya itu. Tentunya kan prosesnya panjang, karena perintah-perintah ini ya, dalam banyak ya. Agama kita ya, perintah larangan. Makanya istri, kalau seandainya seorang suami, wah saya tidak memiliki begitu banyak ilmu. Iya betul. Ajak dia ke majelis ilmu. Oh, mungkin itu dari sisi istrinya kalau Ustadz ya? Iya, kan karena tadi keluarga, menjaga keluarga dari api neraka. Makanya tadi kan Ana nangkapnya itu kalau kita seorang suami jagalah dari keluarga dari neraka, ya kita menasihati anak, menasihati istri gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang istrinya bagaimana nih cara menjaga keluarga, menjaga suami dan anak gitu dari api neraka ya ternyata. Ya. Kita ajak dia ke majelis ilmu. Anak-anak kita sekolahkan ke pesantren. Ya, betul. Yang bisa saja ke depannya ya. Ya, setelah anak-anak kita ini belajar agama, ya, tentunya harapannya adalah doa-doa mereka nantinya setelah kita meninggal dunia. Dan mungkin selama kita masih hidup, kita juga akan bisa banyak belajar dari anak kita. Nah, karena sepulang dia dari pesantren, kita bersama dia di rumah, dia akan mengajari kita. Banyak kisah seperti itu, yang setelah anaknya masuk pesantren, maka dia lebih banyak atau lebih mudah paham agama dibandingkan sebelum-sebelumnya. Iya betul. Karena yang jelasin langsung orang yang memang ia cintai, dan ketika ngejelasin itu dia ada kekaguman. Anaknya ngejelasin itu dia merasa kagum. Masya Allah. Tadi saya terkait dengan pendidikan, kan juga kita para suami kan kerja terus. Sebetulnya kalau istri kan keluar rumah tuh sama mahramnya tuh ya. Terkait dengan pendidikan itu sebetulnya boleh nggak sih istri tuh pergi sendiri ke pengajian gitu maksudnya? Kalau tidak safar ya, tidak masalah. Tidak safar, maksudnya kan masih di lingkungan kita gitu maksudnya. Sekitaran lingkungan, sekitaran kotanya, tidak masalah. Tidak masalah ya. Jadi dia keluar tentunya dengan izin suami. Jadi kalau suami udah ngizinin secara umum boleh. Kalau kamu mau ke pasar, kalau kamu mau ke pengajian, insya Allah sudah saya izinkan. Maka ya, seorang wanita harus memanfaatkan. Atau suami memberikan izin, kamu kajiannya ke sini ini yang saya izinkan hari ini. Nah, kan begitu. Dan suami sudah tahu, sudah ingat, wah hari ini ada kajian. Kalau tiba-tiba dia pulang, ya dia dapati istrinya tidak ada di rumah, ya jangan marah-marah. Karena dia sudah izinkan. Iya, betul. Atau dia info sebelumnya. Makanya memang syariatnya seorang suami itu menginfo. Dia kasih tahu kalau dia mau datang. Jangan pernah suami ya membuat, wah ini saya dadakan dulu nih ngelihat istri itu kerjanya apa sih. Jangan, malah tidak boleh. Sidak. Ya. Dia harus percaya sama istrinya. Ya. Kalau datang kecurigaan itu dikhawatirkan jadi beneran. Makanya jangan berburuk sangka sama istri kita, oh jangan-jangan istri saya ini. Berburuk sangka seperti itu, khawatirnya beneran. Seorang istri pun seperti itu, jangan berburuk sangka sama suami. Wah jangan-jangan suami saya ini selingkuh. Ya, seperti tadi yang antum ceritakan di TV-TV itu ya. Karena memang TV ini banyaknya ngajarin apa? Ngajarin kerusakan, makanya jangan nonton TV. Iya.
Nah, terus ini Ustaz, ada lagi ya? Boleh. Jadi, Silakan. mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Ahdaf nih terkait dengan masih tema keluarga juga maksudnya. Jadi kan ada juga beberapa sahabat Ahdaf tuh yang belum menikah, Ustaz. Nah, qadarullah beliau itu ada keinginan untuk menikah gitu, tapi memiliki hutang, Ustaz. Mana nih yang lebih diutamakan sebenarnya antara bayar hutang dengan nikah Atau gitu. menikah gitu, Ustaz. dia Itu seperti masih apa sih? lajang udah punya utang. Iya, kayak gitu. Masya Maksudnya Islam tuh memandang seperti apa antara hutang dengan menikah tuh mana sih seperti saya lihat gitu dulu kan. Baik, kita lihat kondisi si pemuda itu tadi. Apakah dia sudah benar-benar wajib menikah? Ya. Karena tadi kan ingin menikah, apakah tahap tingkatan dia itu sudah tingkatan wajib? Di mana kalau ditunda-tunda, dia khawatirkan dia terjatuh kepada perzinahan. Kalau sudah sampai level seperti ini, dia harus menikah lebih dahulu. Ya. Adapun masalah hutangnya, Allah sudah janjikan. Ya. Wa in kanu fuqara, jika mereka yang menikah ini adalah orang-orang fakir, mereka menikah karena ingin menjaga diri, takut terjatuh kepada perzinahan. Mereka itu adalah orang-orang fakir. Yughnihumullahu min fadlih. Allah akan kayakan. Ya, Masya Allah. Ya. Siapa dari kita yang kayanya waktu lajang? Nggak ada kan? Nggak ada, Ustaz. Maka kalau kita lihat ininya, ya sebenarnya dengan dia menikah membantu dia untuk bayar hutang. Karena akan Allah kayakan. Nah, banyak yang seperti itu setelah dia menikah baru terkumpul. Ya. Awalnya nggak bisa ngelola uang juga gitu Nggak bisa. Terkadang nggak kepikiran, pengennya foya-foya karena nggak ada yang mau dinafkahin. Iya. Nah, Merasa ada kewajiban Ustaz. dan ada atau mungkin tidak ada yang memberikan ketenangan bagi dia dalam bekerja. Karena setelah dia menikah, istri memberikan ketenangan bagi dia dalam bekerja sehingga dia bisa lebih fokus, sehingga dia lebih bisa banyak bermanfaat atau mengambil pekerjaan yang lebih bermanfaat bagi dia. Karena itu kegunaan istri itu sehingga saling menguatkan. Adapun hutangnya sendiri itu gimana? Tadi kan karena dia udah butuh lah gitu ya, maka menikah dulu. Kalau seandainya belum begitu butuh banget untuk menikah, masih bisa lah gitu ya. masih bisa ditahan, masih bisa dengan berpuasa, tentunya kewajiban membayar hutang. Ya, karena mana kewajiban ini membayar hutang kewajiban. Tadi menikah asalnya hukumnya sunnah. Asalnya hukumnya sunnah, ya kan? Tapi kalau dia sampai tahapnya wajib, ini dahulukan. Karena dia kewajiban yang tidak bisa ditunda. Kalau sudah seperti itu ya. Nah, iya, Masya Allah. Ya tinggal sahabat-sahabat apa tadi ditimbang aja dirinya. Iya, lihat mana di masing-masing itu sampai udah tingkatan mana. Mana itu ya. Sehingga bisa ngejelasin sama ya, orang tua, ya kan? Saya ini sudah nggak kuat, sudah benar-benar nggak kuat. Saya takut datang kabar saya berzina, ini kan lebih parah. Iya, betul. Mending saya minta nikah sekarang. Nah itu tentunya ya, Masya Allah. Lalu gini Ustadz, terkait mungkin pemuda yang mungkin dalam kefakiran itu Ustadz gitu kan kadang-kadang tetap ingin menikah gitu Ustadz. Dan akhirnya secara syariat juga kan sebenarnya nikah tidak perlu bermewah-mewah Ustadz. Iya, walimahnya, acaranya. Walimahnya gitu, nggak perlu karena mungkin budaya di kita itu kita harus minimal sewa gedung, harus ada pagar betis segala macam. Jadi kayaknya banyak banget persiapan gitu, catering dan lain sebagainya. Nah ini kan ada beberapa ikhwan gitu yang ingin menikah gitu dengan kesederhanaan gitu. Tapi keluarga itu kadang-kadang masih agak suka menyulitkan gitu atau nggak boleh malu sama tetangga misalkan seperti itu. Nah itu kira-kira bagaimana ikhwan ini menasihati keluarganya Ustaz? Nah tentunya dia sampaikan dengan baik ya. Dia sampaikan dengan baik kepada keluarganya ya, bahwa yang disyariatkan tentunya harus dengan hikmah, dengan baik, dengan bijaksana. Ya. Bahwa yang disyariatkan ya, dalam pernikahan ya, yaitu ya, walimahnya akad itu wajib, tentu harus ada. Setelah akad kan kemudian walimah. Walimah ini pun sebenarnya di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah dia wajib atau sunnah. Oh gitu. Ya, untuk walimah. Ya. Jadi taruhlah kita mengambil yang wajib. Ya. Namun ya, tentunya sesuai kadar kemampuan. Kemampuan ya, jangan maksain. Ya, jangan maksain.
Ya, Nabi SAW ya, menyebutkan kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu aulim walau bisyah. Ya, buat acara walimah walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor domba. Kambing, gitu ya. Jadi ya paling 2 jutaan. Kalau kambingnya mungkin di daerah pedesaan atau langsung lebih murah lagi. bisa lebih murah lagi. Iya betul. Ya, bisa 900.000 atau bahkan ada yang 600.000 gitu kan. Nggak perlu ratusan juta justru. Nggak perlu. Iya. Ya, masak sendiri. Nah, dia jelaskan dengan baik. Adapun manusia, keriduan manusia, tetangga, malu sama tetangga, itu kita tidak bisa ya penuhi. Iya betul. Karena semewah apapun nanti kita buat, akan tetap ada orang yang mengomentari. Iya betul. Tinggal kamu lepas netizen. Apapun yang kita perbuat pasti ada orang yang melihat buruk. Iya betul. Jadi kita nggak bisa ya, ridon nasi ghayatun la tudrak. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim. Ya. Jadi keriduan manusia itu tujuan yang mustahil untuk dicapai. Nah, kalau semua manusia ingin kita ikuti keinginannya, ya jadi stres kita. Iya betul. Yang penting mana yang untuk menenangkan hidup kita itu yang kita lakukan. Jadi sampaikan dengan baik kepada kedua orang tua, ya, kepada orang tua calon ya, mempelai wanita atau mempelai pria, sampaikan dengan baik. Nah, insya Allah ya, dengan kesederhanaan itu bisa mendapatkan ketenangan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Iya, ya, benar. di sini Di sederhana. Sederhana. Ya, palingannya hari Sabtu Ya, pekan yang kemarin. lalu. Nah, itu sederhana, alhamdulillah. Jadi, Kewajibannya dilaksanakan, akadnya. nah, Ya insya Allah minimal nanti anak Rukun, kita ya. berarti. Nanti Wah, anak iya, kita kan betul. udah tahu nih sebagai orang tua. Oh nikah itu ternyata sederhana, nggak mesti ya. Oh yang Banyak ramai-ramai. gitu kayak gitu ya. Karena nggak ada habisnya Ustaz ya kalau misalkan ridho manusia itu nyarinya betul nggak ketemu-ketemu. Ya mungkin. nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah ya, lumayan nih banyak banget masuk terutama terkait tadi yang di awal ya kita bahas tentang keluarga gimana caranya supaya lebih harmonis. Ternyata emang satu kita harus mengedepankan agama Ustaz. iya, sahih. Harus mengedepankan agama, jangan banyak banyak suuzon gitu sama istri sama suami juga gitu ya. Jadi harus sama-sama mencintai pasangan karena Allah gitu kali Ustaz ya. Sahih. Karena Allah. Jadi untuk teman-teman semua gitu, bagi yang mungkin di rumah tangganya ini ada kok kayaknya kita berantem mulu tiap hari ini, mungkin harus introspeksi ke arah situ kali Ustaz ya. Apakah diri kita atau diri kita dan pasangan sudah mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Kalau misalkan masih berantem ternyata emang kita mungkin kurang bertakwa gitu kali Ustaz ya. Harus banyak evaluasi. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas banyak penjelasannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua dan teman-teman yang menonton. Mungkin sedikit rangkuman sedikit kali ya Ustaz ya, dari Ustaz terkait tentang keluarga. Ada nasihat sedikit nggak untuk teman-teman semua yang ingin disampaikan untuk penutup gitu Ustaz? Baik. Silakan Ya. Ustaz. Jadi sebagaimana yang paling penting bagi setiap muslim itu adalah menuntut ilmu. Nah, ya betul. Jadi maka masing-masing dari kita selalu harus atau wajib atau berupaya untuk dalam lingkungan ilmu. Iya, betul. Kalau dia tidak bisa setiap hari menuntut ilmu sekali sepekan. Kalaupun tidak bisa, mungkin diupayakan. Nah, sekarang alhamdulillah fasilitas sangat mudah. Di zaman ini. Sekarang ini kita pakai untuk di Online, YouTube ya, online. YouTube. Bisa kita berapa orang yang menonton insya Allah nanti. Insya Allah, iya. Walaupun kalau di sini hanya ya nyampe 10, tapi nanti lewat YouTube bisa sampai 100, ya kan itu bisa penuh. Masya Allah. Aliman sebenarnya kan. Iya. Di sini Jami Alimannya. Iya. Nah, maka dengan ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, sebelum kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja Allah perintahkan agar kita ilmui terlebih dahulu. Ilmu dulu ya. Apalagi masalah pernikahan. Betul. Apalagi masalah pernikahan. Masalah pernikahan ilmui dulu, belajar tentang hak suami, hak istri, belajar. Nah, iya betul. Jadi agar nantinya
Ya, sebenarnya umur itu tidak pengaruh. Jangan dikatakan wah usia dini bikin nikah dini bikin banyak masalah. Belum tentu. Bisa jadi lebih baik sih Ya. Kalau dia mengilmui dengan Ya, baik. nikah tanpa ilmu ini yang bikin banyak masalah. Nah itu poinnya tuh di situ. poinnya itu tuh. Poinnya di ilmu gitu. Makanya tadi kita harus dekat kepada Allah, tapi ternyata kita tidak tahu ilmunya. Nah, itu yang salah kayak gitu ya. Jadi gitu. Baik, terima kasih jazakallahu khair sekali lagi Ustadz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu aja hari ini ya. Mungkin ada yang tanya-tanya nanti komen aja kali gitu. Iya boleh, komen-komen aja. Insya Allah nanti akan kita coba tanya-tanyakan ke Ustadz dan kita sampaikan ke teman-teman semua. Iya, insya Allah. Terima kasih semuanya untuk kru-kru juga untuk menonton. Jazakallahu khair. Kalau bermanfaat silakan mungkin di subscribe ya dan di klik notifnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.